Padahal kita nggak ada urusan sama Nikita itu, kenal juga tidak, berhubungan juga tidak. Kenapa dia sewot sekali menuduh sama Mas Dito? Nah, ini yang jadi masalah, terlalu banyak mencampuri urusan orang lain, lalu akhirnya jadi masalah. Terhadap Nikita Mirzani atas kasus pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian bagi pelapor, dalam hal ini Mas Dito Mahendra. Nah, tanggapan kami adalah bahwa jaksa telah membuat dakwaan yang teliti, yang cermat, dan sangat berhati-hati, dan juga mudah dimengerti dan mudah dipahami. Ya, karena itu tidak ada alasan bahwa dakwaan jaksa ini bisa menimbulkan ketidakpemahaman atau misunderstanding bagi pihak-pihak tertentu. Menurut kami itu dakwaan yang sangat cermat, teliti, lancar dibacakan, mudah dimengerti alur dan kronologisnya sejak awal pelaporan sampai kepada pemenuhan bukti, pelimpahan berkas perkara ke pihak kejaksaan, dan sampai pada kerugian material yang ditimbulkan dari perkara ini. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memahami dakwaan itu. Lalu yang kedua, kami juga meyakini bahwa jaksa akan dengan sangat mudah membuktikan dakwaannya. Ya, tidak ada alasan juga bagi kami bahwa Nikita Mirzani akan lolos dari perkara ini. Ya, karena ini sangat mudah dibuktikan. Dan dari uraian yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terlihat dengan sangat jelas bahwa jaksa nantinya akan membuktikan perkara ini dengan sangat mudah. Terkait dengan upaya atau permohonan penangguhan penahanan yang diajukan, itu adalah hak tersangka, tapi kami berpendapat permohonan penangguhan penahanan ini sebaiknya ditolak oleh majelis hakim dengan alasan bahwa tersangka Nikita Mirzani adalah seorang residivis yang cenderung melawan petugas dan cenderung tidak kooperatif. Silakan dicek datanya. Ya, karena itu demi menjaga tertib dan lancarnya persidangan ini, sebaiknya memang permohonan penangguhan penahanan itu ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Tapi gini Bang, masalahnya Nikita Mirzani mengatakan kenapa cuma 17 juta saja dipermasalahkan. Ada aspek lain yang membuat Bang Dito mempertimbangkan ini atau seperti apa? Oh, begini, kalau kita membaca pasal 36 dan penjelasannya, ya, kita lihat di dalam rumusan dalam pasal 36 itu hanya menyatakan bahwa perbuatan yang dilarang itu adalah mulai dari pasal 27 sampai pasal 43. Kalau melanggar pasal 27, termasuk 27 ayat 3 sampai pasal 43 yang menimbulkan kerugian, ya, maka pasal 36 itu dapat diterapkan. Jadi ini bukan soal angka 17,5 juta semata-mata. Kalau kita baca penjelasannya juga tidak ada keterangan di sana mengenai besar kecilnya angka 17 kerugian material itu. Sepanjang bisa dibuktikan ada kerugian material itu, maka sudah bisa dituduhkan atau sudah bisa disangkakan, dakwakan pasal 36, junto pasal 51 ayat 2. Jadi tidak ada ketentuan mengenai limitatif dari undang-undang mengenai besar kecilnya kerugian dalam tanda petik material tersebut. Tetapi kerugian yang lebih hebat adalah soal nama baik dan reputasi. Jadi tanpa itu pun Nikita Mirzani memang sudah sepatutnya mempertanggungjawabkan postingannya yang menista itu secara hukum di depan pengadilan, gitu. Tapi Bang, masih ini mungkin tidak, tapi masih menjadi tanda tanya. Kenapa harus Polres Serang dan kenapa harus
harus diperiksa di sana juga mungkin dari. Kalau itu begini Mbak, sudah kita jelaskan berkali-kali. Pada saat silakan lihat itu dakwaan jaksa. Ya, kalau Anda kalau Anda mengikuti betul dakwaan jaksa kemarin, diuraikan di sana bahwa adalah teman-teman bisnisnya Mas Dito yang pertama kali melihat postingan itu, lalu dia ambil di screenshot kan gitu, lalu melaporkan kepada Mas Dito. Nah pada saat itu peristiwa itu terjadi di wilayah Banten, karena itu dilaporkanlah ke Polres Serang Kota. Itu sejarahnya. Dan sebetulnya juga begini, secara teori perkara tindak kejahatan cyber termasuk pencemaran nama baik, itu teorinya itu teori download. Pertama kali di download di mana? Pertama kali dilihat di mana? Ya, kebetulan saja pertama kali dilihat dan di download di wilayah Pengadilan Negeri Banten sekarang, Serang Banten. Ya, karena itu dilaporkanlah pada saat itu di Polda Banten, dalam hal ini Polres Serang Kota. Bang, ini kita juga bilang kemungkinan besar Dito juga sempat mengirim ada beberapa orang Ambon dan sempat mengancam dan sampai ke anak-anaknya juga. Nah, itu kita dari saya kira itu tuduhan mengada-ada yang tidak masuk akal, dan itu kalau betul seperti itu dia menuduh, dia harus bisa membuktikan. Ya, dia harus bisa membuktikan. Itu tuduhan yang sangat serius. Kita tidak pernah melakukan itu, Mas Dito pun tidak melakukan itu. Ya, itu khayalan dia aja, imajinasi dia aja. Karena musuhnya mungkin kebanyakan, sehingga segala sesuatu lalu kemudian seolah-olah dilakukan oleh pihak Mas Dito. Padahal kita nggak ada urusan sama Nikita itu, kenal juga tidak, berhubungan juga tidak. Kenapa dia sewot sekali menuduh sama Mas Dito? Nah, ini yang jadi masalah. Terlalu banyak mencampuri urusan orang lain, lalu akhirnya jadi masalah. Jadi tidak perlu juga kalau sudah jadi masalah lalu menuding kerjanya seperti itu. Saya kira tidak fair kalau begitu. Tapi Bang, sejauh ini dengan proses dengan sudah jadi proses kita terjadi, untuk pribadinya Mas Dito sendiri menanggapinya seperti apa sih? Ya berjalan aja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, normatif aja. Ya.